Assalamualaikum, Ezra di sini. Di video kali ini gue akan melakukan pendakian ke salah satu gunung di Pulau Jawa, gunung yang paling aman, gunung yang paling santuy, dan gunung yang paling gak ada misterinya. Gunung apa? Benar, Gunung Lawu. Gue udah siapin baju hijau, gue udah siapin tas hijau, gue udah siapin sarung hijau. Gue sampai rela beli baju baru hijau nih, karena gue nggak punya baju hijau. Katanya tuh di Lawu nggak boleh pakai baju hijau. Gue bukan bermaksud nantangin, gue hanya ingin mematahkan mitos-mitos yang seharusnya kita nggak perlu takut sama hal-hal seperti itu. Kita buktikan gue sampai rumah dengan selamat apa enggak di sana. Oke, gue lagi di gym sekarang, masih di tempat gym, mau olahraga sebentar. Nanti ketemu yang lain jam 8-an kurang lebih di Grogol. Gitu. Sebelum lanjut, gue kenalin teman-teman gue yang berangkat pada perjalanan kali ini. Yang pertama ada my coach Bustanul Arifin, yang kedua ada Restu Ruskan, yang ketiga ada Wahyu Ardianto, yang keempat ada Muhammad Iskandaril, yang kelima ada Armansyah, yang keenam ada Fikri Firmansyah my pilot. Oke, kita ketemu lagi di checkpoint jam 8 malam. Baru sampai di titik kumpul di Grogol, sekarang jam 10. Sambil nunggu yang lain, abis ini mau jemput Bang Tanul di 78. Udah ada beberapa yang datang sih. Alhamdulillah udah jalan, sekarang jam 11 dari Selipi menuju base camp Lawu. Teman-teman jangan lupa baca doa safar atau doa berkendara yang insya Allah sama-sama kita udah tahu semua. Biar selamat sampai tujuan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, kita ketemu lagi di rest area terdekat. Ya, sekarang lagi di rest area. Seharusnya nyampe base camp itu jam 8. Seharusnya. Sekarang udah jam 6. Karena kekurangan bawa mobil sini tuh gini, suka ngaret. Kalau banyak istirahat ya jadinya. Tips berikutnya agar tetap aman di gunung adalah jangan lupa zikir pagi petang. Jadi teman-teman tetap jaga zikir pagi petang, oke? Ketemu lagi di base camp secepatnya. Sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Alhamdulillah udah sampai base camp, sekarang jam 11. Mau istirahat dulu, mandi. Insya Allah ke tempat registrasi itu jam 12 atau bada juhur. Mau jamak kosor di sini di waktu juhur asar, di waktu juhur 22. Tips ketiga buat teman-teman yang tetap aman di gunung itu, kita kan lagi safar nih, itu khususnya dari Jakarta. Itu masuk musyafir, jadi doanya mustajab. 3 doa yang mustajab itu orang tua, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang itu zolimi. Yang ketiga, doa orang yang sedang bersafar atau musafir. Jadi kita berdoa minta diberikan terbaik agar sampai ke puncak dengan selamat dan turun dengan selamat. Insya Allah aman. Oke, tinggal dipraktekkan oleh teman-teman. Kita ketemu lagi di registrasi sebelum pos pendakian awal.
Sebelum masuk diperiksa dulu suhu badan dan dicek kelengkapan. Ya, siap Pak. Siap, siap Pak. Sudah memasuki jalur pendakian menuju pos 1. Sekarang jam 1. Kita target camp di pos 5 Gupak Menjangan. Estimasi perjalanan 7 sampai 8 jam. Kemungkinan kena malam kayaknya. Tapi cuaca cerah sih. Lagi terik jam 1. Masih menuju pos 1. Udah 10 menitan kurang lebih. Mantap, celong banget ini, belum tidur nih. Belum tidur deh, di mobil kan tidurnya gitu-gitu doang. Baru sampai pos 1. Kurang lebih 1 jam perjalanan karena banyak istirahat juga. Alhamdulillah udah sampai pos 2. Tadi perjalanan dari pos 1 itu jam 2, sekarang sudah jam 3, jadi 1 jam kurang lebih. Lagi rest dulu sambil nungguin azan. Katanya di pos 2 ini ada pohon yang diberi kain itu, tapi udah nggak ada kayaknya. Apa gue nggak tahu. Gue udah pakai baju hijau padahal. Gue mau buka nggak enak, banyak orang, takut dilihatin aja. Bukan untuk nantangin, enggak, tapi untuk edukasi ya sebenarnya. Karena kita tuh nggak perlu takut dengan hal-hal yang nggak ada sebab gitu, atau hal yang begituan. Umar tuh pernah menebang pohon, padahal pohon itu pernah dipakai Nabi untuk berbaiat kalau nggak salah, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, itu masih ada. Cek di Google, gue ngapal karena gue bukan jurusan agama. Jadi Umar nebang tuh karena takut terjadi kesyirikan tuh zaman sahabat, zaman generasi terbaik, apalagi kita zaman sekarang gitu. Jadi nggak perlu tahu hal begituan gitu. Gue pernah tahu di daerah tertentu tuh harus, kalau mau lewat tempat tertentu harus klakson. Di Jakarta tuh sekarang udah nggak ada sih, alhamdulillah. Di tempat lain ada yang harus mengatakan Umar untuk lewat tempat tertentu agar selamat. Kalau nggak ngomong katanya nggak selamat, atau kesyirikan jadinya. Yang di tempat lain juga ada yang harus sembelih hewan untuk jika mau lewat tempat tersebut. Beneran, gue pernah tahu. Tapi teman-teman juga pernah dengar kayaknya tuh. Ya, jadi kalau teman-teman dimanapun kayak nggak perlu ucapin gitu, nggak perlu bilang permisi mbah numpang lewat, misi mbah cucunya mau lewat, nggak perlu. Kita cukup doa yang sama-sama, insya Allah kita tahu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup ucapin itu di tempat-tempat yang kita khawatir banyak gangguan atau tempat yang seram menurut kita. Cukup
doanya itu tips yang keempat atau kelima itu, jangan lupa dipraktekin. Masih perjalanan menuju pos 3. Udah mulai ketemu banyak orang, rame. Dan gue pakai baju hijau, nggak masalah kan? Pakai baju hijau nggak ada masalah. Iya, buat teman-teman nggak usah percaya khurafat itu, nggak boleh pakai baju hijau atau harus klakson ya lewat terowongan Casablanca, itu nggak ada. Lanang, hati-hati Lanang ya. Oh iya, mantap ibu-ibu nih. Ngecamp di atas, Bu? Enggak. Lintas apa? TikTok apa? Oh, pos 3. Masih menuju pos 3. Kabut mulai turun menebal. Alhamdulillah udah sampai pos. Jangan-jangan gula Jawa nih tuh. Pos 3. Perjalanan dari pos 2 tadi jam 3, sekarang jam 4.30, setengah 5. Berarti 1 jam setengah. Di pos 3 keadaannya ramai banget tuh. Yang ngantri air juga ramai banget. Ini sampai atas juga ramai. Pos 3 ramai banget nih, ramai dari pos-pos sebelumnya. Target kita tetap sampai di pos 5 ngecamp di sana. Setelah ini ke pos 4, mau istirahat dulu, makan dulu. Gue udah fit, baru lanjut jalan lagi. Oke. Alhamdulillah udah sampai pos 4. Dari pos 3 tadi jalan jam 5. Jalan jam 5, sekarang sampai jam 7. Ya, 2 jam. Ramai banget nih di pos 4, bener ramai banget. Kita ketemu lagi di pos 5 insya Allah. Lagi perjalanan menuju pos 5, masih ramai yang pendaki yang mau naik ke sana. Karena di pos 4 udah penuh, nggak dapat space untuk buka tenda. Mau nggak mau di pos 5. Ini udah jam setengah 8 lewat kayaknya deh. Alhamdulillah sampai di pos 5. Semalam ngecamp di sebelum pos 5 sebenarnya itu ternyata. Karena kita nggak tahu, udah capek juga, udah malam, anginnya kencang. Jadi kita mutusin ngecamp di pinggir trek, itu ada satu space. Itu banyak banget yang ngecamp sepanjang trek. Pos 4 ke pos 5 yang ngecamp. Ada space dikit langsung buka tenda mereka. Karena udah capek juga, anginnya kencang. Dan kita juga ngikut deh. Alhamdulillah dapet tempat. Nyampe pos 5 itu jam 6. Tadi dari camp itu, dari tempat kita camp jam 6 kurang. Ternyata dekat. Pos 5 itu sabana, kayak gini sabananya nih. Banyak banget yang ngecamp. Treknya lumayan landai nanti, tapi sebelum puncak itu, sebelum Pasar Dieng, itu udah mulai curam banget tuh, pasir semua. Jadi teman-teman bawa masker. Oke, tetap semangat, dikit lagi sampai. Alhamdulillah udah sampai Pasar Dieng atau Pasar Setan jam 8.15 tadi dari pos 5. Jam 6.15 sorry. Jadi 2 jam kurang lebih. Karena treknya juga macet dan kita udah capek banget juga. Terus ngebul juga, jadi makin berkurang tuh kekuatan untuk naik. Buat teman-teman yang kesini musim kemarau itu
masker sih, dibawa lebih masker. Terus kalau kesini musim hujan tuh agak ngeri juga sih, soalnya jarang banget ada trek landai, jadi jarang banget ada kesempatan untuk buka tenda kalau lagi udah capek banget sebelum pos 4 apalagi tuh. Terus di pasar setan tuh gue pernah dengar harus tukeran gitu, kita naruh barang sesuatu terus kita ngambil sesuatu dari salah satu di pasar setan, contoh ngambil daun kita naruh koin, kayak transaksi gitu. Terus juga ada yang bilang kalau lu ngedengar suara orang jual beli sekitar pasar setan itu, lu harus itu transaksi juga, lu taruh barang lu, uang lu, recehan, lu ambil apapun, daun atau batu gitu. Dan saran gue jangan, lu denger atau nggak denger nggak perlu dan nggak bermanfaat. Insya Allah tetap aman sampai atas dan turun juga tetap selamat. Puncaknya di depan. Alhamdulillah udah sampai puncak dari Pasar Dieng jam 8.15, tadi sampai jam 9 kurang lebih. Istirahat dulu, habis itu lanjut ke Boyam, mau makan di sana. Habis itu turun ke tempat tenda, lanjut ke base camp. Alhamdulillah sampai di warung Boyem, warung tertinggi di Indonesia. Tadi kita turun setengah 10, sekarang sampai jam 10, setengah jam kurang lebih. Ngantri, yang pengen beli ngantri karena pengen istirahat juga, karena penasaran juga warung Boyem seperti apa sih. Alhamdulillah udah sampai tempat kita buka tenda sebelum pos 5. Dari Boyem tadi jam 10, sekarang jam 11. Kita nggak makan karena rame banget tadi di atas. Kita cek 3 tadi, 3 warung itu penuh, ada yang nungguin banyak. Jadi kita mutusin untuk turunnya sejam, tadi naiknya 3 jam. Untuk tips berikutnya, untuk teman-teman yang kebelet buang air kecil atau air besar, itu caranya gampang. Pertama itu perhatikan jangan sampai di jalur pendakian. Yang kedua, cari tempat yang agak-agak pinggir lah, jauh dari jalur pendakian. Selanjutnya jangan sampai ada sekitar itu sarang-sarang semut atau lubang-lubang semut, karena nggak boleh kencing di sana. Yang keempat, masuk kaki kiri, sama-sama seperti adab-adab di kamar mandi. Kaki kiri 2 kamar mandi, kencing, cebok, terus disiram. Setelah itu keluar sama seperti keluar dengan kaki kanan dan doa keluar kamar mandi. 매력적인 이